Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Asy-Syaikh al-Imam Abil Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi Zil Karamah Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa dzukira fi riwayatin ukhra annahu ruwiya hadza an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haddatsana Muhammad ibn al-Fadl haddatsana Muhammad ibn Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Yazid bin Jari' an Hisham ad-Dastawai an Qatadata an Khalil bin Abdullah al-Asri an Abi Darda radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa dzukira fi riwayatin ukhra, dan diriwayatkan pada hadis yang lain annahu ruwiya hadza an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis yang berikut ini diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, berkata rawi, haddatsana Muhammad bin Fadl, menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'farin, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Yazid bin Jari', menceritakan kepada kami Yazid bin Jari', an Hisham, dari Hisham ad-Dastawai, an Qatadata, dari sahabat Qatadah, an Khalil bin Abdullah al-Asri, dari Khalil bin Abdullah al-Asri, an Abi Darda'i, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda, ma tala'at samsun illa bu'isa bi jambataiha malakani yunadiyani, tidaklah terbit matahari kecuali diutus pada sisi kanan dan kiri daripada matahari itu dua malaikat yunadiyani, yang keduanya malaikat itu berseru. Di pagi, ya, pagi ketika matahari terbit di timur bagi orang Indonesia, setiap kali dia terbit ada dua malaikat di kiri dan kanan berseru, kedua malaikat itu. Wa inna mahuma yusamma'ani ahlul ardi, ya, wa inna mahuma yasma'ani ahlul ardi illa tsaqalain, sesungguhnya kedua malaikat itu dapat didengar keduanya oleh penduduk bumi
illa tsaqalain, kecuali dua makhluk yang tidak bisa mendengarnya. Nah, tsaqalain itu adalah al-insu wal jin, bangsa manusia dan bangsa jin yang tidak bisa mendengar. Jadi setiap kali terbit matahari itu ada dua malaikat yang berseru, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang dan makhluk lain selain dari manusia dan jin mendengar. Apa perkataan malaikat itu? Ayuhan nas halummu ila rabbikum. Hai manusia, bersegeralah menuju Tuhanmu. Fa innama qalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Sesungguhnya sesuatu yang sedikit wakafa dan mencukupi, khairun itu jauh lebih bagus, mimma katsura wa alha, ketimbang sesuatu itu banyak tetapi dihampakan, dapat melalaikan. Ya, jadi punya sedikit, gajinya tidak sebanyak orang, tapi uang yang dia pergunakan itu kafa, dibikin cukup sama dia dan dia ridho dengan pemberiannya itu. Khairun mimma kasura wa alha, lebih bagus ketimbang hartanya banyak, alha, tetapi melalaikan dia dari Tuhannya. Jadi jangan menganggap hebat kalau orang banyak hartanya tapi nggak sholat, hartanya banyak tapi nggak pernah duduk di majelis taklim, hartanya banyak tapi nggak pernah sempat bikin haji, nggak pernah sempat umroh. Banyak nggak? Banyak. Pergi haji nggak sempat, bukan nggak punya duit. Umroh nggak sempat, bukannya tidak punya uang. Itu namanya mimma katsura wa alha, diberikan banyak oleh Allah tapi melalaikan dia. Wa malakani yunadiyani, dan kedua malaikat itu berdoa, Allahumma ajil limunfiki malahu khalafa. Ya Allah, segerakanlah bagi orang yang menafkahkan hartanya itu balasannya. Jadi waktu orang yang sedikit tapi ngamal, yang sedikit tapi dibikin cukup, malaikat berdoa pagi-pagi itu sambil terbitnya matahari, Allah ma'ajil limunfiki malahu khalafa. Ya Allah, percepatlah, ajil, percepatlah, limunfik, bagi orang yang menafkahkan malahu, hartanya, khalafa, balasannya. Kan balasannya itu 10 kali lipat. Nah, didoakan segerakan ya Allah. Wa ajil limumsikin malahu talafa, percepatlah bagi orang yang menahan hartanya. Jadi nggak mau bayar zakat, nggak mau melakukan kewajiban yang tadi itu, pergi haji, bukan nggak punya duit, nggak punya waktu. Tidak haji, tidak umroh, nggak punya waktu. Tidak mengaji, tidak punya waktu. Habis waktunya hanya untuk itu. Nah, ajil limumsikin malahu, percepatlah bagi orang yang menahan hartanya itu tarafan, binasa, habis, hangus, bangkrut, disumpahin sama malaikat. Nah itu kalau di kitab saya ada footnote itu, sahihun akhrajahu Ahmadu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Cuma manusia nggak dengar. Seandainya manusia dan jin mendengar, pasti nggak ada yang berani meninggalkan sholat. Pasti nggak ada yang berani tidak mengaji. Tidak ada yang berani punya uang tapi tidak haji, tidak umroh. Nggak bakal berani. Ya, itu tiap hari itu. Qala, berkata rawi, akhbarana Abi rahimahullahu ta'ala,
menceritakan kepada kami orang tuaku rahimahullah taala. Haddatsana Muhammad bin Musa, menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa. Haddatsana Salamah bin Syabibin, ya, menceritakan kepada kami Salamah bin Syabib. Haddatsana Ibrahim bin Yasarin, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yasar. An Zur'ah bin Ayyub, dari Zur'ah bin Ayyub. An Juwaibirin, dari Jubair. Anid Dhahaki, dari Imam Ad-Dhahak. An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin muta'alliqun bi astaril Ka'bati. Nabi pernah berjalan bertemu dengan seorang laki-laki yang berpegangan dengan penutup Ka'bah. Maksudnya orang itu berdoa. Wa huwa yaqul, dan si laki-laki itu berdoa. As'aluka bi hurmati hadzal bait an taghfirali. Ya Allah, aku mohon kepadamu bi hurmati hadzal bait, dengan kehormatan Baitullah ini, an taghfirali, kau mengampuni aku. Ya, ini Nabi dengar ada sahabatnya yang minta diampuni dosanya, tapi berwasilah dengan bihurmati hazal Ka'bah, gitu ya. As'aluka bihurmati hazal bait an taghfirali. Aku mohon kepada engkau ya Allah, dengan kemuliaan Baitullah ini, kau ampuni dosaku ini. Kata si laki-laki itu. Nabi mendengar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menegur Rasul kepadanya, ya Abdullah sal bihurmatik. Hai Abdullah, ini bukan nama ya. Jadi Abdullah itu pulan ya, sebutan laki-laki yang kita tidak kenal namanya, gitu kan. Abdullah. Ya Abdullah sal bihurmatik. Hai Abdullah, mintalah dengan kehormatanmu, jangan dengan kehormatan Ka'bah ini. Ya, sal bihurmatik. Fa inna hurmatal mu'min a'zamu indallahi min hurmati hadzal bait. Sesungguhnya kehormatan seorang beriman itu lebih besar di sisi Allah ketimbang kemuliaannya Baitullah ini. Jadi lebih mulia orang yang beriman ketimbang Baitullah. Faqala ya Rasulullah. Kemudian laki-laki itu mengatakan, wahai Rasulullah, innali dzamban 'aziman. Sesungguhnya aku dosaku banyak, dosaku besar. Jadi mana mungkin mengandalkan kehormatan diri ketika orang dosanya banyak, gitu. Qala, kemudian Nabi bertanya, wa ma dzambuk? Dosamu apa? Qala innali malan katsiran. Sesungguhnya aku memiliki banyak harta. Kaya ini laki-laki. Wa in masiyati katsiratun. Ya, wa inna masiyati katsiratun. Sesungguhnya perjalananku itu banyak. Artinya jalannya kemana-mana. Wa inna khayali katsiratun. Dan sesungguhnya imajinasiku, keinginanku itu banyak. Walakinir rajulu iza sa'alani syai'an min mali faka'anna syu'latan min narin takhruju min wajhi. Akan tetapi, kata laki-laki yang kaya ini, seorang laki-laki bila meminta kepadaku sedikit daripada hartaku, maka seakan-akan jilatan api neraka keluar dari mukaku ini, gitu. Apa maknanya? Pelit, gitu ya. Jadi saya Rasul, waktu dia disuruh minta aja dengan kehormatanmu sendiri, gitu. Dosa saya banyak. Dosanya apa?
saya punya harta banyak, tapi kalau ada orang minta kepadaku, keluar dari mukaku ini kilatan api. Maksudnya apa? Marah dia kalau diminta. Kalau ada orang minta-minta, nggak mau memberi gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanaha anni ya fasik. Menyingkirlah kau dariku ya fasik gitu. Nabi marah. Nabi tidak suka kepada orang yang kaya ketika orang meminta, ya, kemudian mukanya itu syu'alah minan nar. Ya, ada jilatan api yang keluar dari wajah orang itu. Diusir orang ini. Ya, tanaha anni ya fasik. Menyingkir kau. Ya, wahai fasik. La tuhrikuni binarik, jangan kau bakar aku dengan apimu. Ya, subhanallah. Wallazi nafsi biyadih, demi diriku yang berada dalam genggaman Allah. Lau sumta alfa amin, seandainya kau puasa 1000 tahun. Wa shallaita alfa amin, dan kau salat 1000 tahun. Mittala iman, dan kau mati dalam keadaan hina semacam ini. Artinya kalau orang minta nggak mau beri, pelit, la akabbakallahu finnar, pasti kau akan, nih apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Betawinya, kepalanya dimasukin duluan ke dalam neraka. Apa bahasa Indonesia yang bagus? Disungsebin kalau bahasa apa? Bahasa Indonesianya apa? Orang dimasukin neraka tapi palanya duluan, gitu loh, dilelepin gitu lah. Nah, bahasa Indonesianya yang bagus apa? Ya, ini orang Indonesia semua ini. Ya, dilelepin. Jadi ini ukurannya nih ya. Seandainya kau puasa 1000 tahun, ada nggak orang 1000 tahun? Ada dulu, zamannya dari Nabi Adam sampai Nabi Idris itu umurnya ribuan gitu. Seandainya kau berpuasa 1000 tahun, kau sholat 1000 tahun, tapi kau matinya hina semacam ini karena pelit, la akabbakallahu finnar, pasti kau akan disungsebin. Apa tadi saya bilang? Dicelupin ya ke dalam api neraka. Ama alimta, apa kau tidak tahu? Anna lu'ma minal kufri, sesungguhnya haun, lu itu mananya alaun, penghinanya dengan pelit itu tadi toh, minal kufri, bagian dari kekufuran. Kok pelit, apa hubungannya dengan kekafiran? Nah, ini yang dimaksud kufur bukan kafir tauhidi gitu. Kan kalau orang keluar dari Islam, pindah agama, ya, dia disebut murtad, dia itu orang kafir namanya. Tapi jangan lupa ada ayat, walain kafartum, apabila kau kufur terhadap nikmat, itu maknanya zakatnya nggak mau dikeluarin tuh. Ya, orang yang tidak mau bayar zakat itu, la azidannakum, siksaku berat. Nah, ini yang dimaksud. Jadi sesungguhnya orang yang tidak mau bayar zakat itu sama dengan orang yang kufur nikmat. Jadi bukan kufur tauhid, tapi kufur nikmat. Jadi amma alimta, apakah kau tidak tahu, annal lu'ma minal kufri, sesungguhnya merendahkan diri dengan tidak mau bayar hutang itu minal kufri, bayar zakat maksudnya termasuk kekufuran. Wal kufru finnar, dan kekufuran itu di dalam neraka. Was-sakhawatu minal iman, dan murah hati itu termasuk iman. Bapak ibu punya peduli gitu, maksudnya punya peduli. Kalau ada tukang minta-minta, kita nggak segan-segan itu keluar, kita ngasih. Kita dapat rezeki, apalagi ini seperti sekarang, kayaknya kita puasanya bukan besok kayaknya ini,
Tadi walaupun belum isbatnya sekarang nih ya, jam 7. Nah, besok masih ada 1 hari tuh. Punya adik, punya kakak, kasih. Jangan nunggu dia minta, kirimin. Ya, kasih. Punya encing, punya paman, kasih. Ya. Nah, itu bagian dari keimanan. Wal imanu fil jannati, dan iman itu masuk surga. Jadi kalau begitu, salah satu tandanya orang masuk neraka itu apa? Pelit, ya, koret, ya, medit. Nah, itu salah satu yang dibenci, ya. Warawat Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah meriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-sakhawatu syajaratun, murah hati itu, dermawan itu, syajaratun, ibarat pohon, asluha fil jannati, akarnya berada di dalam sorga, wa awsanuha mutadalliyatun fid dunya, dan cabang-cabangnya ya menjalar di dunia ini. Faman ta'allaqa bi ghasnin minha maddahu ilal jannah, maka barang siapa yang berpegangan dengan cabang dari pohon dimaksud itu tadi, maddahu ilal jannah, maka akan dipanjangkan, artinya akan dihubungkan tangannya itu sampai ke surga. Kalau ya dia itu sahih. Jadi dengan murah hati itulah yang menyebabkan dia mudah masuk ke dalam surga. Wal bukhlu syajaratun, dan pelit itu seperti pohon juga, ya. Asluha finnar, akarnya pelit itu di dalam neraka. Wa awsanuha mutadalliyatun fid dunya, dan cabang-cabang dari pohon itu ya menjalar di dunia ini. Faman ta'allaqa bi ghajnin minha, maka barang siapa yang menggantungkan dengan salah satu cabang dari pohon itu, maknanya pelit dia, maddahu ilan nar, maka akan dipanjangkan, dimudahkan ya untuk masuk ke dalam neraka. Nah, Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, hadis ini mendukung pada hadis yang sebelumnya. Ya, jadi pegang aja kalau pengen masuk ke surga, pegang pohonnya. Nah, pohon surga yang ada di dunia itu as-sakha, murah, murah hati, damai, dermawan, peduli sosial. Ya. Kan ini menarik nih Bapak-bapak sekalian, Ibu ya. Kenapa kita kalau di Ramadan itu tangan kita lebih terbuka? Coba dah pikir-pikir dah. Ramadan ini kita lebih banyak baca Quran. Di Ramadan kita lebih banyak amal. Jadi memberi itu lebih mudah gitu, lebih enteng gitu. Kenapa? Karena kita berpuasa. Orang yang puasa itu tidak makan, maka kemanusiaannya itu lemah. Ya, jadi dalam tubuh manusia itu ada kekuatan malakiyah, ada kekuatan ya syaitaniah. Nah, kalau dia dikuruskan, nggak dikasih makan itu, maka yang kanan ini dominan gitu loh. Kalau orang tuh lapar, makannya tidak banyak, tidak taropuh itu habis makan lagi, habis makan lagi, itu namanya taropuh. Nah, dia malakiyahnya itu kuat.
Tapi kalau dia makan mulu, ya banyak makan. Nah ini yang kuat ini syaitonnya. Nah itu Bapak saya sekalian, itu mengapa pegang aja. Kalau berdasarkan hadis ini pegang saja cabangnya, maka kita akan sampai ke akarnya di dalam surga itu. Ya. Wanin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-bakhilu ba'idun minallah. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Ba'idun minal jannati, jauh dari surga. Pelit itu. Ba'idun minan nasi, pelit itu jauh dari manusia. Orang nggak mau dekat sama orang yang pelit. Bahkan orang pelit nggak suka sama orang pelit, bayangin. Jadi jangan dikira, jangan dibilang gini orang pelit mau, woi CS gitu. Enggak, orang pelit nggak demen sama orang pelit. Ya, qaribun minan nar, pelit itu dekat dengan api neraka. Was-sakhiyu qaribun minallah. Ya, dan murah hati itu dekat kepada Allah. Qaribun minal jannati, dekat kepada surga. Qaribun minan nas, dekat dari manusia. Orang suka, ya. Ba'idun minan nar, dan jauh dari api neraka. Ini hadis ini ya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Kalau kita baca pada kitab-kitab lain, perawinya istrinya beliau yang meriwayatkannya. Subhanallah. Jadi Bapak sekalian, pelit itu mentalitas. Jadi dia jangan dibilang gini, ini kan Tuhan yang bikin gitu. Dosanya dua tuh. Dosa karena pelit, yang kedua dosa menuduh Tuhan yang membuat dia pelit. Bukan. Pelit itu mentalitas. Jadi dia bisa dibentuk, bisa dimanage, dan bisa dihancurkan. Tapi dia juga bisa jadi subur seperti pohon yang disirami. Pelit itu. Ya. Padahal kan sebenarnya kalau orang pelit itu dia nggak tahu sebenarnya tetap dikeluarkan. Jadi begini caranya. Kalau Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan Adam itu sebagai khalifah. Berarti anak manusia ini khalifah. Khalifah itu kepanjangan tangan Tuhan gitu. Allah mau ngasih rezeki nih sama A sama B, maka si D diberi uang karena dia pegang usaha, maka si D ini yang dihantarkan, yang mengantarkan kepada A namanya C. Ini namanya khalifah. Coba deh Bapak Ibu mau lebaran nih, mau ke mall, mau beli apa? Beli ini A 1 2 3 udah tulis tuh. Tempatnya di mana? Udah tahu tuh, kita udah punya langganan. Nyampe nggak duit yang kita bawa ke tempat langganan itu? Belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi memang Allah lewat tangan kita itu kasihnya ke Z, kasihnya ke F, kasihnya ke M. Itu bisa terjadi. Belok dia. Nggak nyampe. Ya? Nggak nyampe. Nah, waktu kita disuruh nyampein, kita nggak nyampein tuh. Fungsi khalifahnya itu kita gunting di situ tuh. Maka orang ini pasti ngeluarin juga. Kira-kira ya, kalau dia bayar zakat 100 juta. Berat, 100 juta mah nyarinya sampai keringetan, nyarinya pantat sampai keringetan namanya, susah. Masa mesti ngeluarin 100 juta? Dihitung-hitung emang 100, dihitung-hitung emang 100, ditilep 50 juta, dikeluarin tuh bayar zakat.
Ini nanti 50 jutanya tetap dia keluarin, cuma ngeluarinnya itu di rumah sakit, ngeluarinnya itu di badan narkoba, ngeluarinnya di kantor polisi, di asuransi, ya di LLJ, tetap aja 100. Kenapa? Karena memang fungsinya itu, memang uang itu mau dibagi sama Allah. Kan rugi tuh, ngeluarin tetap ngeluarin, tempatnya negatif, tapi dia dibenci. Bahkan bini benci kalau suaminya pelit. Cuma dia nggak ngomong. Maka doa seorang istri kalau suaminya pelit itu, yang doa yang dia pertama itu bukan panjangin umur, bukan. Ya Allah, rubahlah hati suami saya, jangan terlalu pelit. Dulu pernah di zaman Nabi itu, laki-laki pelit banget gitu, ya. Kemudian lapor sama Nabi, ya Rasul, boleh nggak aku ngentit uang suamiku, hasil dagang itu aku ambil untuk memenuhi keperluan kehidupanku. Kenapa, kata Nabi? Medit betul suamiku ini. Rasulullah terdiam dan Rasulullah mengatakan, khuzmin, ya, bima yakfi, ambil, kata Nabi. Tapi secukupnya, nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan kau berdosa. Jadi maksudnya gimana ngukurnya, ngambilnya? Ukuran kan relatif. Enggak. Di kampung kita ini itu ada ukuran rata-rata berapa uang belanjanya sehari. Uang belanjanya berapa sehari? 150 umpamanya, 100.000 umpamanya. Nah, dia tiap hari boleh tuh ngambil. Maka dia ambil 3 juta dalam 1 bulan untuk keperluannya, untuk keperluan dia, untuk anaknya. Kata Nabi boleh. Saking Nabi gak suka seorang suami sama istrinya juga pelit. Tapi kata Nabi gak boleh berlebihan. Ya udah segitu aja. Dia dikasihnya berapa? 25.000, ambil tiap hari 75. Tapi jangan berlebihan. Itu standar, ya, menentukan nominalnya itu semacam itu. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hisnu amwalakum bizzakati. Lindungilah hartamu itu dengan membayar zakat. Jadi kalau nggak bayar zakat bisa jadi amburadul gitu. Hisnu amwalakum bizzakati. Lindungilah. Hisnun itu tameng, ya, yang bisa menahan pedang, ya, itu hisnun, ya. Hisnu amwalakum bizzakati. Jagalah harta kalian dengan membayar zakat. Wadawu mardakum bis sadaqah. Dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan bayar sedekah. Bukan beli obat. Gini maknanya, kita sakit nih, dokter ini nggak sembuh, dokter ini nggak sembuh, obat ini nggak sembuh. Udah, obatnya tinggal satu tuh. Kemarin-kemarin pasti pelit, bukannya nggak ngasih, itu ngasih, banyakin aja sedekah. Nah, jadi dia sembuhnya itu dengan dibuang sial. As-sadaqah tarful bala. Sedekah itu bisa nolak bencana, bisa nolak sakit. Makanya Bapak nih yang muda-muda yang kerja, berangkat dari rumah bawa uang, walaupun 1.000, 2.000. Itu mengapa kalau punya mobil taruh uang receh. Kalau mau berangkat itu bilang, hari ini udah sedekah belum? Nah,
kasih tuh. Jangan gak dikasih tuh orang yang di panas-panas itu di jalanan tuh, kasih. Ya, kasih sama mereka. Dia diem-diem berdoa tuh. Nah, doa dia diem-diem itu, itu yang dikabulkan. Kenapa? Jadi kalau kita ngasih jangan minta doain. Itu mah vouchernya udah ditukar. Saya lupa ya, dekat Permata Hijau. Jangan-jangan saya dari sini gitu. Jadi saya bawa mobil gitu. Dekat rumah sakit Permata Hijau itu lampu merah. Itu kadang-kadang numpuk tuh panjang. Dan itu yang macam-macam, yang gitar, yang nyanyi. Banyak tuh situ. Karena saya lagi gimana, uang tuh kumpulin, saya kasih gini. Pas saya nengok 100.000, bukan yang 1.000, bukan yang 2.000. Weh, merah. Jangan ditarik. Jangan ditarik nih kalau udah gini. Kasih aja. Ya walaupun berat. Ya, berat nggak? Berat, kasih tuh. Dia bilang, makasih Pak ya, panjang umur. Nih, semoga panjang umur, tambah rezekinya Pak. Wah, dikasih tahu gitu. Nah, tuh doanya dia, kan saya nggak nyuruh tuh. Itu yang bagus. Kan kita kalau ngasih nih, banyak coba lihat ada orang doain ya, jangan lupa doain. Jangan. Jadi salah satu doa yang kabul ya doaul ghaib, doa orang yang gaib. Jadi dia tidak mau ketahuan dan dia tidak memberitahukannya. Ya, itu yang bagus. Kasih aja. Kalau gini kita tarik lagi, nah jadi medit tuh lama-lama tuh. Ya. Ada lagi orang salah, nauzubillah, jangan ya. Ada yang salah cabut sama dia. Dia bilang gini, kembaliin. Jangan, ya, si aja. Itu udah kita pada saat itu fungsi kekhalifahan kita lagi lakukan, kasih aja udah. Ntar masukannya gampang. Ya, jadi wadawu mardakum bis shadaqah. Ya, obatilah penyakitmu itu dengan sedekah. Wastaqbalu anwa al-bala'i bid-du'ai. Ya, dan diarahkan macam-macamnya bala itu, musibah itu bid-du'ai, dengan doa. Ya, istaqbalu, ya, itu diarahkan, digeser macam-macam musibah itu dengan doa. Jadi sedekah sekaligus berdoa, ya. Subhanallah. Wa an Abdurrahman As-Salmani maula Umar radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis diriwayatkan dari Abdurrahman As-Salmani, ya, orang yang dimerdekakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Iza sa'ala sa'ilun fala taqta'u alaihi." Apabila meminta, tukang minta-minta, fala taqta'u alaihi, maka kau jangan putuskan kepadanya. Maksudnya jangan sampai tidak memberi sama sekali gitu. Jangan putuskan. Ya, jadi fala taqta'u alaihi mas'alatahu, maka jangan kau putuskan padanya permintaannya. Jangan tidak diberi sama sekali. Hatta yafragha minha, sehingga ya mereka itu selesai dari meminta-minta. Jadi kadang-kadang juga gini,
Assalamualaikum, bapaknya Bapak, Ibu, saya dari Sukabumi, saya dari anu, begini. Nah itu maknanya motor, udah nggak ada. Ngomongnya aja belum rapi gitu. Itu bisa jadi juga maknanya seperti itu. Sehingga kalimatnya di sini dikatakan ya, kalimatnya itu hatta yabragha minha, sehingga selesai dia dari meminta-minta. Jadi waktu dia ngomong kan panjang banget tuh penjelasannya, ya dengerin gitu. Apalagi memang kita nggak beri gitu. Summa raddu alaihi biwaqarin. Kemudian jawablah kepadanya biwaqarin, ya, dengan cara memenuhinya. Walinin, dengan lembut. Bibazlin yasirin, dengan memberikan sedikit kemampuan kita, ya. Au biraddi jamilin, atau menolak dengan bagus ketika kita nggak punya duit gitu loh. Kalau bagus kasih yang bisanya, walaupun 1.000, 2.000 kasih. Kalau nggak bisa, tolaknya biraddin jamil, dengan penolakan yang bagus. Fa innahu qad ya'tikum man laisa bi insin wala janin. Nah ini nih, perhatikan ini, stressing point ya. Fa innahu, sesungguhnya, qad ya'tikum, suatu saat bisa jadi yang datang kepadamu itu man laisa bi insin, bukan dari bangsa manusia. Jadi yang minta-minta itu sebenarnya bukan manusia. Wala janin, bukan bangsa jin. Jadi bangsa apa tuh? Bukan manusia, bukan bangsa jin. Berarti dia itu malaikat yang disuruh sama Allah. Ya, wa qad ya'tikum man laisa bi insin wala janin. Terkadang yang datang kepadamu bukan orang dari bangsa manusia, bangsa jin. Yanzuruna kaifa sani'akum, dia akan memperhatikan apa yang kalian lakukan. Fima khawwalakumullah, terhadap Allah yang Allah berikan kepadamu. Maaf nih Bapak-bapak, kita dikasih rumah, dikasih usaha, dikasih rezeki, semuanya dikasih gitu. Ada yang datang, assalamualaikum. Kata Nabi, kalau dia ngomong panjang, dengerin dulu. Dengerin, jangan bilang, udah saya udah paham dah. Oh ini cukup dah. Jangan. Menyakitkan. Dengerin. Udah rapi, kasih semampunya. Kalau nggak punya, bilang dengan jawaban yang bagus. Kenapa? Kata Nabi, bisa jadi yang datang bukan manusia. Hanya wujudnya manusia, bukan bangsa jin, tetapi malaikat yang disuruh sama Allah. Yanzuruna kaifa sani'akum, dia akan melihat apa yang kau lakukan. Fima khawwalakumullah, terhadap anugerah yang diberikan kepadamu. Kita nggak kasih, kita usir, kasar omongan kita sama dia, maka malaikat Allah akan melaporkannya. Bisa jadi tadinya mau diberikan, mau ditambahkan, ditunda sama Allah. Pelit dia ya Allah, banyak betul pertimbangannya, kasar ya Allah omongannya. Nah, ini nggak bisa. Jadi jangan dilihat zahirnya, kesrek, bajunya jelek, kumal. Bisa jadi adalah perwujudan malaikat yang disuruh oleh Allah. Warwa Sa'id bin Mas'ud Al-Kindi qala wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah jemaah, insyaallah kita masih ketemu di Ramadan tanggal 31 Maret akhir bulan ya. Dan kita sama-sama kita tutup dengan membaca doa pada majlis. Sebelum itu mohon terguru Datuk Alhamdulillah beliau Allah kasih dan sakit kena stroke. Tidak tahu
Ya alhamdulillah Datuk sehat ya, panjang umur, sehat terus. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للغفور لعبده الغرور والفاتح والفاتح الأمور وعبادة القبور والصلاة على وما وسلام تماما على على